Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali saya Karin bisa hadir menemani Anda dalam program Bincang Sore. Dan spesial di kesempatan kali ini Bincang Sore dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur bersama dengan DPR RI. Dan saat ini saya bersama dengan warga yang ada di Kebraon, di mana luar biasa sekali kita akan membahas mengenai pentingnya 1000 hari pertama kehidupan dalam mencegah dan menurunkan stunting. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama dengan ketiga narasumber yang telah hadir di kesempatan kali ini. Langsung saja kita sapa yang pertama telah hadir di samping kanan saya anggota Komisi 9 DPR RI, Ibu Dr. Andalusi Kurniasari atau yang biasa kita sapa dengan Ning Lucy. Assalamualaikum Ning Lucy, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Senang sehat juga pastinya, senang bisa berjumpa di sore hari ini. Baik, dan selain ada Ning Lucy, pemirsa juga telah hadir Ibu Uni Hidayati STMM. Beliau adalah Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Ibu Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa lagi di kesempatan kali ini. Dan tidak ketinggalan juga telah hadir Dr. Ati Tri Arini MKes. Beliau adalah Kepala Bidang Dalduk KBKS Dinas P3A PPKB. Assalamualaikum Dr. Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, dan hari ini ibu-ibu dan juga Ning Lucy kita akan membahas mengenai 1000 hari pertama kehidupan yang dimana ini sangat penting begitu ya untuk pencegah stunting, yang dimana juga kalau anak tidak stunting generasinya juga makin hebat, makin sehat begitu ya. Saya akan menuju ke Ning Lucy terlebih dahulu. Bicara mengenai program pemerintah di mana Ning Lucy sebagai perwakilan begitu ya dari pemerintah, ada nggak sih program khusus yang dilakukan yang dimana ini untuk mendukung yang namanya 1000 hari pertama kehidupan, karena ini adalah hal yang sangat krusial begitu. Ya, jadi tentunya saat ini Komisi 9 mendorong baik itu dari sisi anggaran maupun kita juga melakukan fungsi pengawasan untuk bersama-sama BKKBN mengadakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Kami kampanye terkait dengan 1000 hari pertama kehidupan. Tujuannya adalah agar supaya kita membuktikan bahwa anak-anak di wilayah kalau saya dapilnya Jawa Timur 1 yang meliputi Surabaya, Sidoarjo, dan hari ini kita kegiatan di Surabaya memastikan bahwa anak-anak yang cerdas, anak-anak yang unggul dan berdaya saing lahir di wilayah kota Surabaya. Agar supaya hal itu terjadi maka kita mendorong agar supaya kita edukasi kepada masyarakat dari janin sampai baduta, anak usia 2 tahun. Itu sangat menentukan bagaimana asupan gizinya, bagaimana nanti pendampingan ibu pasca persalinan, lalu kemudian ASI, pemberian ASI, lalu kemudian pemberian makanan tambahan, dan edukasi terkait dengan tumbuh kembang anak. Karena di 2 tahun itu adalah 2 tahun yang menentukan, yang sangat menentukan untuk kecerdasan. Bagaimana asupan gizinya, tentunya BKKBN itu tidak bisa bekerja sendiri, perlu peran serta kementerian lembaga, peran serta pemerintah daerah. Tentunya ada sinergi yang dilakukan begitu ya. Nah, bagaimana Ibu Uni dari BKKBN Provinsi Jawa Timur strategi atau langkah-langkah taktis yang dilakukan untuk bisa mencegah atau bisa terkait dengan 1000 hari pertama kehidupan supaya hasilnya juga bagus, kita bisa mencegah stunting begitu Ibu Uni? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami informasikan, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Lucy bahwa tahun 2021 BKKBN telah diberikan amanah oleh Bapak Presiden sebagai Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting. Tentunya strategi dan upaya yang dilakukan oleh BKKBN sudah banyak sekali. Salah satunya yaitu pada 1000 hari pertama kehidupan. BKKBN telah terus-menerus memberikan informasi dan edukasi kepada kelompok-kelompok sasaran utama dalam bagaimana cara
memberikan pola asuh 1000 hari pertama kehidupan kepada keluarga-keluarga yang terdeteksi stunting. Bapak Ibu, bahwa pondasi utama kehidupan manusia ke depan ini sangat-sangat dipengaruhi oleh pola asuh 1000 hari pertama kehidupan. Jadi mulai janin 0 sampai 2 tahun. Memang ini tidak bisa terlewatkan. Bahwa pada periode ini terjadinya pertumbuhan dan perkembangan pada sel otak yang sangat pesat sekali sampai 90% dan tumbuh kembang anak yang optimal. Apabila dalam periode ini keluarga gagal memberikan asupan gizi dan pelayanan kesehatan, ini sudah tidak bisa diperbaiki. Oleh karena itu, pada 1000 hari pertama kehidupan ini betul-betul harus diperhatikan. Apabila tidak diperhatikan, tadi yang saya sampaikan, sulit untuk diperbaiki. Jadi Bapak Ibu, 1000 hari pertama kehidupan ini 270 hari pada masa kehamilan. Ibu harus memeriksakan kehamilannya minimal 6 kali, boleh lebih, dan harus mengkonsumsi makanan bergizi tidak hanya untuk ibunya tapi juga untuk janinnya. Ya. Setelah itu boleh kita tahan sebentar Ibu Uni karena ada yang mau lewat terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Bincang Sore akan kembali setelah yang satu ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Bincang Sore dan kembali bersama dengan Ibu Uni tentunya dari BKKBN Provinsi Jawa Timur. Silakan Ibu, boleh dilanjutkan kembali. Iya, jadi dari BKKBN memang memberikan sosialisasi terhadap 1000 hari pertama kehidupan, 2700 hari tadi saya sampaikan pada masa kehamilan, dan pada masa kehamilan ini harus diperiksakan kehamilannya ke vaskes atau puskesmas minimal 6 kali. Asupan gizi juga harus diperhatikan karena tidak hanya untuk ibunya tapi juga untuk janinnya, dan asupan atau minum tablet tambah darah. Setelah 270 hari dalam kehamilan, ini 730 hari pada masa kelahiran. Pada masa kelahiran ini juga harus diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Setelah itu ditambahkan MPASI, makanan pendamping ASI. Untuk air susu ibu, ASI juga diberikan sampai 2 tahun. Dan ibu-ibu yang mempunyai bayi, balita juga harus mengikuti program di Posyandu. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh BKKBN. Selain sosialisasi dari BKKBN Provinsi Jawa Timur, saya yakin di Kota Surabaya sendiri juga punya langkah-langkah yang dilakukan, khususnya bagaimana nih pemahaman dari para masyarakat yang ada di Kota Surabaya tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Silakan Dr. Ati. Terima kasih. Jadi sebagaimana tadi disampaikan, Kota Surabaya di awal tahun bulan Januari ya, stuntingnya cukup banyak. Jadi kita juga menjadi sorotan nasional. Alhamdulillah berkat kerja keras seluruh pihak termasuk kader-kader yang ada di sini, angka stunting kita saat ini bukan hanya ya masih 1055, tapi itu luar biasa sekali, di bawah 1% bahkan ya. Nah, kita punya strategi di mana 1000 HPK ini kan memang penting ya, dimulai dari masa hamil sampai dengan 2 tahun. Nah, sebelum masa hamil pun kita persiapkan. Siapa saja yang harus kita persiapkan sebelum masa hamil, yaitu calon pengantin, pasangan usia subur. Ini juga menjadi sasaran pendampingan kita ya sebagai untuk strategi pencegahan stunting. Nah, setelah hamil tadi sudah disampaikan oleh Bu Umi panjang lebar, masa hamil harus bagaimana, periksa minimal 6 kali, kalau bisa lebih ya. Didampingi oleh TPK sampai 8 kali minimal pendampingannya. Setelah itu pada masa balita baduta ya, 2 tahun itu juga didampingi oleh TPK. Bagaimana pola asuhnya? Apa benar sudah diberikan ASI eksklusif? Kalau memang masih kecil,
ibunya diusahakan atau bapaknya ya, ibunya ya untuk KB, pilihan KB-nya adalah MKJP ya, yang memungkinkan anaknya mendapat pola asuh yang lebih panjang begitu ya. Nah setelah 2 tahun itu pun kita juga ada pendampingan sampai dengan balita. Jadi strategi untuk di Kota Surabaya sebelum stunting ya kita dampingi yang berproses, dan anak-anak yang pra-stunting ya yang kita lihat sebelum jatuh ke stunting tapi ada kemungkinan menjadi stunting itu juga kita dampingi ya. Dan kita sosialisasi secara masif bersama dengan BKKBN Provinsi Jawa Timur dan mitra kerja kita bersama untuk mensosialisasikan ke masyarakat pentingnya 1000 hari kehidupan ini. Ya, baik, ini luar biasa, semuanya bersinergi. Dan saya mau ke Ning Lucy lagi nih ya. Kalau bicara mengenai 1000 hari pertama kehidupan yang saat-saat ini sangat penting begitu ya. Bagaimana lembaga-lembaga terkait begitu menjalankan perannya masing-masing supaya bisa mengawal begitu ya untuk pelindungan anak terutama di masa 1000 hari pertama kehidupan itu, Ning? Ya, jadi tentunya walaupun Perpres nomor 72 sudah mengamanahkan leading sektornya BKKBN ya sebagai leading sektor penanganan stunting, namun BKKBN tidak bisa bekerja sendiri yang saya bilang. Jadi peran serta kementerian lembaga, ada 28 kementerian lembaga yang sudah bekerja sama dan sudah sangat memperhatikan untuk penanganan stunting. Kalau Kementerian Kesehatan tentunya tadi sudah disebutkan bahwa ada pemberian bantuan untuk tablet tambah darah seperti itu. Lalu kemudian ada pemberian bantuan makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita. Itu juga kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Lalu kemudian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Perpres nomor 33 tahun 2012 itu mengatur pemberian susu formula itu tidak diperbolehkan. Jadi diatur di Perpres. Apalagi anak baru lahir dari 0 sampai 6 bulan harus diberikan ASI eksklusif. Lalu kemudian ada Perpres juga nomor 42 tahun 2013. Ini juga mengatur mengenai pemberian gizi. Tidak dibenarkan ada malnutrisi untuk anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang. Lalu kemudian yang terakhir itu tadi Perpres nomor 72 tahun 2021 yang mengatur mengenai asupan gizi, pola asuh, dan termasuk air bersih, lingkungan dan air bersih. Itu juga menjadi perhatian ya, karena juga berpengaruh begitu ya Ning Lucy ya. Nah untuk Ibu Uni nih, kalau di Jawa Timur sendiri bagaimana kerjasama yang dilakukan untuk lintas sektor yang ada di Jawa Timur untuk mendukung 1000 hari pertama kehidupan? Ya, terima kasih. Melalui intervensi dari berbagai lintas sektor untuk percepatan penurunan stunting ini, memang tadi apa yang disampaikan oleh Bu Lucy, ini ketersediaan air bersih dan sanitasi ini sangatlah penting. Dan untuk pola pengasuhan ini masih rendah, pola pengasuhan 1000 HPK. Jadi bersama-sama dengan dinas lintas sektor terkait dan sesuai dengan peran masing-masing, ini semua bekerja sama, bergotong royong akan tercapai target yang diberikan oleh Bapak Presiden 14% di tahun 2024, karena waktunya hanya tinggal 2 tahun untuk mencapai target tersebut. Mungkin. Waktunya sangat singkat ya, 2 tahun bukan waktu yang lama, karena waktu sangat singkat harus mengejar banyak sekali program-program yang harus segera diwujudkan. Dan pastinya nanti kita juga akan mendengar bagaimana respon dari para kader yang hadir di kesempatan kali ini. Mereka akan bertanya begitu pemirsa, setelah yang saat ini kami akan hadirkan. Tetap bersama kami, Bincang Sore. Baik pemirsa, Bincang Sore kembali menemani Anda dan kita masih membahas pentingnya 1000 hari pertama kehidupan untuk mencegah stunting. Acara ini tentunya dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur bersama dengan DPR RI, dan kita sudah bersama dengan salah satu perwakilan warga yang sudah siap untuk bertanya dengan Ibu siapa? Ibu Sri Indah. Ibu Sri Indah, boleh dipakai mikrofonnya dan langsung saja Ibu Indah pertanyaannya. Iya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Ibu Indah
menanyakan tentang 1000 hari kehidupan yang diulas di sini dari BKKBN. Pertanyaan saya, kalau tadi diungkapkan oleh Bu Lucy beserta Ibu Dr. Tita, itu kan pendampingan untuk yang para calon suami istri atau yang mau menjadi suami istri, dan itu stunting itu katakanlah tentang kesehatan kehamilan ya Bu. Pertanyaan saya, bagaimana seandainya adanya kasus dari adik-adik remaja yang hamil sebelum menikah atau hamil tanpa ada suami, dan mereka itu menyembunyikan tentang kehamilannya, bagaimana seperti itu pemrograman tentang stunting itu, sedangkan tadi wacananya di Pilpres itu ada keputusan Pilpres tentang bahwa sebelum suami istri ini perlu pendampingan biaya untuk mencegah stunting tadi. Demikian pertanyaan saya, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan pertanyaan dari Ibu Sri Indah, perwakilan dari warga. Luar biasa. Saya pengen dengar salam BKKBN supaya semangat. Salam BKKBN berencana, itu keren. Baik, pertanyaan sudah tersampaikan. Ini memang ada kasus-kasus khusus ya yang saya yakin juga sering terjadi. Takut begitu ya, otomatis kalau kondisi begini kan ada perasaan malu, perasaan takut. Akhirnya kehamilannya tidak terprogram dengan baik, tidak terpantau dengan baik. Nah, bagaimana nih kira-kira solusinya untuk kondisi yang seperti ini? Dokter Ati sepertinya siap untuk menjawab. Silakan dokter. Ya. Terima kasih ya. Jadi memang kita punya program pendampingan untuk calon pengantin ya. Kalau untuk calon pengantin yang akan menikah, kita lakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan di Vaskes, yaitu di Puskesmas. Apakah ada kemungkinan anemia, ada kemungkinan penyakit-penyakit menular yang itu harus kita cegah sedini mungkin dan harus kita sampaikan kepada masing-masing pasangan gitu ya. Dan kita edukasi untuk yaitu tadi siap menikah, siap hamil ya. Jadi kalau menikah ya harus siap hamil. Nah, siap hamil ini juga untuk tidak hanya persiapan dari segi fisik tapi juga secara psikologis ya. Karena kalau psikologisnya tidak kita persiapkan, yang terjadi adalah baby blues ya, atau kehamilan yang sepertinya menjadi permasalahan bagi keluarganya ini kelak. Nah, kalau misalkan tadi ada pertanyaannya bahwa belum mau jadi catin gitu ya, belum sempat periksa sudah hamil duluan. Ini juga menjadi salah satu concern kita untuk kita dampingi supaya walau ini kan sudah terlanjur ya, kalau sudah terlanjur ya harus tetap kita dampingi supaya ibu dan bayinya ini tetap dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, sehingga bayi yang terlahirkan nanti tidak stunting gitu ya, dan melahirkan di Vaskes ya yang terkondisikan dengan baik. Nah, oleh karena itu program kita tadi kita sampaikan tidak hanya di ujungnya 1000 HPK ini, sebelumnya yaitu masa remaja. Masa remaja ini juga kita lakukan edukasi. Kita punya yang namanya genre ya, yaitu generasi remaja. Kita berikan kapasitas dan kita lakukan edukasi supaya mereka tahu kesehatan reproduksi ya. Kalau misalkan nanti mereka akan menjalani sebagai pasangan calon pengantin, harus apa saja yang dipersiapkan. Jadi kita memangnya remaja ini juga menjadi salah satu sasaran untuk pendampingan kita. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, tentunya tetap akan ada pendampingan begitu ya, secara humanis juga pastinya, dan tentunya ini semua diharapkan agar nantinya buah hatinya yang dalam kandungan tetap bisa dimonitor untuk kesehatannya, begitu ya Dokter Ati ya. Baik, dan pastinya juga pemirsa masih ada satu segmen lagi akan dihadirkan di kesempatan kali, jangan kemana-mana, Bincang Sore akan kembali untuk Anda. Baik pemirsa, senang sekali Anda masih bersama kami, dan di segmen terakhir ini tentunya setiap narasumber punya pesan-pesan khusus untuk kita semua agar kita bisa mengawal pentingnya 1000 hari pertama kehidupan untuk mencegah stunting di negara kita. Baik, silakan Dokter Ati terlebih dahulu. Kalau saya ini dengan pantun aja ya, supaya lebih lekat di hati dan lekat
diingat-ingat gitu ya. Oke, lihat di TV ada Ayu Ting Ting, gandeng orang rambut keriting. 1000 HPK itu penting untuk cegah generasi stunting. Luar biasa. Satu lagi ya. Boleh, boleh. Pagi-pagi batik pakai canting. Batik dipakai untuk pentas. Mari bersama berantas stunting, wujudkan generasi Indonesia hebat dan cerdas. Luar biasa. Dokter Ati ini ternyata pandai berpantun rupanya. Silakan Ibu Uni boleh menambahkan? Ya, terima kasih. Kami hanya berharap kepada ibu-ibu pada masa kehamilan ini minta tolong benar-benar dijaga, diperhatikan pola pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan. Ya, mungkin itu aja. Baik, silakan Ning Lucy, pesan kepada kita semua. Ya, tentunya lagi-lagi saya mengapresiasi kinerja BKKBN Provinsi Jawa Timur dan UPDKB Kota Surabaya yang luar biasa. Inovasi Kota Surabaya juga luar biasa. Yang terkini adalah program Jago Chatting yang dimana jagongan cegah stunting. Ini luar biasa. Mudah-mudahan dengan inovasi dan program-program yang ada kita bersama-sama bisa membuktikan bahwa Surabaya masuk zero stunting dan kita menghasilkan generasi-generasi yang unggul, generasi cerdas dan berdaya saing. Yang kita harus pahami, stunting adalah akibat dari pola makan, pola asuh, lingkungan dan air bersih yang tidak sehat. Itu mungkin dari saya, terima kasih. Baik, jadi ini adalah masalah yang harus kita hadapi bersama begitu ya. Dan saya yakin memang rasanya berat begitu ya. Tapi bisa kalau kita semuanya berkolaborasi dari seluruh elemen, tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat dan kita semua para kader khususnya yang hadir di Kebraun pada kesempatan sore hari ini. Dan saya boleh nyapa semangat lagi ya sebelum kita akhiri untuk kesempatan kali ini. Salam BKKBN. Salam BKKBN. Berencana itu keren, luar biasa. Tepuk tangan untuk Anda para warga yang hadir di Kebraun pada sore hari ini. Dan juga terima kasih untuk Ning Lucy, terima kasih juga untuk Ibu Uni dan juga Dokter Ati. Semoga program ini bisa berjalan dengan baik. Kita benar-benar bisa mewujudkan generasi Indonesia bebas stunting dan menyiapkan generasi hebat, generasi emas tahun 2045. Baik pemirsa, terima kasih untuk kebersamaan Anda di kesempatan kali ini. Tentunya apa yang kita dapatkan pada kesempatan sore ini bisa memberikan manfaat yang positif dan kita pun bisa sama-sama mendukung program pemerintah untuk Indonesia bebas stunting. Saya Karin Sam, pamit undur diri, selamat sore dan sehat selalu untuk kita semua.